Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, jadi video kali ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini saya mau lanjut buat masak ya teman-teman. Jadi ini tuh ikan yang dicari sama Pak suami beberapa hari yang lalu. Ini ikannya udah nggak beku lagi ya karena udah dari tadi saya rendam. Nah, di sini saya mau bersihin dulu ikannya karena sebelum disimpan di freezer ikannya ini belum dibersihin. Alhamdulillah ikannya yang Pak suami dapat itu lumayan lah ya buat beberapa hari ke depan. Di freezer juga masih ada, mungkin masih buat dimasak 3 kali. Ikan di freezer itu yang banyak sisiknya, nanti minta tolong sama Pak suami buat bersihin. Karena seperti biasa saya itu malas banget bersihin ikan yang banyak sisiknya. Oke, ikannya udah selesai saya cuci bersih, habis itu lanjut ini ikannya langsung aja mau saya goreng. Jadi ikan kayak gini tuh enak banget dibakar sama digoreng sih teman-teman. Cuma di sini mau saya goreng aja. Ikannya itu cuma saya kasih garam aja, terus tidak lupa itu saya tutup biar minyaknya itu nggak kemana-mana gitu ya. Nah, sambil nunggu ikannya digoreng, di sini saya mau kupas pepaya dulu. Jadi kemarin itu saya minta tolong sama Pak suami buat ambil pepaya dari kebun. Kebetulan waktu itu pas saya ke kebun, saya lihat di sana ada pohon pepaya ya teman-teman. Jadi saya minta tolong ke Pak suami buat petikin pepaya. Ini Pak suami petiknya 3, tapi di sini saya mau masak 2 aja karena kalau 3 kayaknya nanti bakal kebanyakan. Terus ini tuh kayaknya pepayanya terlalu muda deh, soalnya ini ukurannya masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau Pak suami itu harus dibilangin ya teman-teman, kalau nggak dibilangin pasti dia itu nggak mau ngambil. Walaupun dia lihat ada banyak sayuran atau pepaya kayak gini, pasti dia nggak mau bawa ya karena nggak dibilangin, nggak disuruh. Jadi kalau mau apa-apa itu harus pesan dulu. Bahkan kalaupun dipesan kadang dia itu suka lupa. Nah, ini saya udah selesai kupas pepayanya, habis itu lanjut ini langsung aja mau saya potong-potong. Ini saya ambil talenan dulu, jadi tadi itu saya lupa ya buat pakai talenan pas lagi ngupas pepayanya. Nah, ternyata biji pepayanya ini masih putih-putih, mungkin ini pepayanya masih terlalu muda. Biasanya kan pepaya itu warna bijinya hitam-hitam ya, tapi ini masih putih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting masih bisa dimakan. Takutnya nanti kalau kebanyakan protes, Pak suami lain kali udah nggak mau lagi dimintai tolong. Oke, ini saya tinggal dulu untuk potong-potong pepayanya. Ini saya mau ambil nasi dulu karena si Ade katanya mau makan. Kebetulan juga pas saya tadi goreng ikan, udah ada ikan yang matang. Jadi saya ambil ikan goreng itu ya teman-teman yang belum dibalado. Karena kalaupun dibalado nanti dia itu nggak suka pedas. Oke, ini tidak lupa kita berdoa dulu sebelum makan. Jadi sebenarnya dia itu udah bisa makan sendiri, cuma biasanya kalau dia makan sendiri pasti lauknya yang cepat habis. Jadi mau nggak mau harus disuapin, nggak apa-apa lah ya, lagian juga pasti nggak lama disuapin kayak gitu. Lagian juga mereka kan nggak mungkin selamanya kecil kayak gitu ya. Pasti ada saatnya kita merindukan masa-masa nyuapin mereka pas kecil. Nah, di sini saya udah selesai suapin dia, habis itu lanjut saya mau ngebalado ikannya. Jadi udah selesai goreng ikan, tinggal saya balado aja. Ini juga tadi saya udah selesai siapin bawang merah sama tomat. Nah, di sini saya mau tambahin garam sama micin seperti biasa. Biasanya kalau saya itu udah pakai micin, nggak perlu lagi pakai masako, begitupun sebaliknya. Kemudian di sini saya mau tambahin kecap juga, biar rasanya itu nggak terlalu pedas. Karena kan biasanya kalau masak balado kayak gini tuh saya pakai cabai rawit semua, nggak ada cabai keriting, jadi pastinya pedas banget. Oke, ini untuk ikan baladonya alhamdulillah udah matang. Mohon maaf ya karena kita seringnya masak itu aja karena itu selera kita. Habis itu lanjut di sini saya mau lanjutin buat marut pepaya yang tadi. Ini untuk parutannya saya cuci dulu karena kan udah lama nggak dipakai jadi agak berdebu gitu. Seandainya aja kalau punya pohon pepaya di rumah pasti bakal sering-sering masak sayur pepaya kayak gini, mau ditumis ataupun dibikin santan. Cuma sayangnya udah beberapa kali nanam nggak hidup. Sekarang itu ada yang di pot yang saya semai waktu itu. Cuma masih nunggu musim hujan, nggak tahu kapan datangnya. Nanti rencananya kalau udah musim hujan, mau saya pindahin ke tanah langsung. Tapi nanti saya mau pindahinnya pas udah agak besaran aja, biar kelihatan gitu pas ditanam di tanah. Soalnya di pekarangan rumah saya ini, anak-anak itu suka pada main gitu. Jadi kadang kan suka nginjak tanaman saya.
Mau itu di samping rumah, di belakang, mereka pokoknya suka main di sana. Bahkan dulu aja tanaman jahe saya yang udah agak besar itu udah mati karena mereka sering mondar-mandir di situ dan nginjak tanaman jahenya. Makanya saya itu jadi males gitu mau nanam-nanam. Seandainya aja kalau tanah kita ini udah ditimbun semua, rencananya mau kita pagar. Biasanya kan saya itu nanam itu di di batas tanah gitu. Terus di situ mereka kayak keluar masuk gitu seringnya. Makanya suka keinjak deh tanaman saya. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya. Jadi di sini saya udah selesai parut pepayanya. Habis itu ini pepayanya mau saya cuci dulu. Jadi ini nanti saya cucinya 2 kali aja. Jadi hari ini tuh saya mau masak pepaya di gulai ya teman-teman. Kebetulan udah lama banget nggak makan pepaya di gulai. Jujur sih saya itu belum pernah masak gulai pepaya kayak gini. Ini perdana ya saya masak gulai pepaya. Jadi saya dulu pernah lihat kalau mama saya masak pepaya yang digulai. Pepayanya itu direbus dulu, biar pas dimasak di santan nanti nggak terlalu lama, karena nanti kan dia akan matang ya pas direbus kayak gini. Jadi nggak butuh waktu lama nanti kalau dimasaknya pas udah di santan gitu. Nah sambil nunggu pepayanya direbus, di sini saya mau lanjut buat cuci piring dulu. Pokoknya wajib banget ya kalau kerjaan di dapur itu disambi-sambi kayak gini biar cepat kelar. Biar setelah ini kita tinggal rebahan aja. Nah udah selesai cuci piringnya, sekarang lanjut saya mau susun-susun lagi tudung saji yang tadi saya cuci. Ini saya lap-lap dulu ya karena masih agak basah. Selesai susun-susun tudung saji, sekarang lanjut. Ini pepayanya kayaknya udah matang. Ini langsung aja mau saya tirisin, saya pindahin ke baskom kayak gini. Habis itu ini juga tidak lupa wajannya saya taruh di tempat cuci piring. Dan ini tadi untuk pepayanya udah saya kasih air dingin ya teman-teman, biar dia itu nggak terlalu panas pas diremas-remas kayak gini. Jadi dulu saya lihat kalau punya mama saya diginiin juga ya teman-teman, biar nggak terlalu berair pas nanti mau dimasak santan. Oke, ini langsung aja saya mau masak santannya. Di sini saya udah siapin minyak, habis itu saya tuangin bumbu untuk santan. Ini bumbu yang ada di kulkas ya teman-teman, yang udah halus, cuma kayaknya ini udah kekeringan. Jadi langsung aja saya tambahin air. Oke, tidak butuh waktu yang lama, ini airnya udah mendidih. Habis itu saya tambahin santan 1 aja. Oh ya, kalau teman-teman biasanya pepaya itu dimasak apa sih? Boleh komen ya di kolom komen. Kalau saya taunya cuma di santan aja sama ditumis. Nggak tahu deh ada menu yang lain apa gimana. Nah, di sini saya mau tambahin sedikit ikan teri kering biar nanti ada ikannya gitu ya. Berhubung saya nggak punya ikan asap gitu, jadi saya pakai ikan teri kering aja. Itu tadi ikan terinya udah saya cuci ya teman-teman. Sebenarnya lebih enak pakai ikan asap, cuma saya nggak punya. Habis itu saya masukin pepayanya. Nah ternyata ini tuh pepayanya kebanyakan dong, dan ini kuahnya sedikit aja. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini udah saya kasih masako dan juga garam ya teman-teman, cuma tadi nggak ke-record. Habis itu lanjut, ini pepayanya udah matang, langsung aja saya angkat. Sebenarnya butuh waktu yang lama sih buat masaknya, cuma karena udah di video kayak gini jadi kebanyakan udah di-cut-cut ya, jadi kelihatannya cepat gitu masaknya. Oke teman-teman, sekarang tidak lupa saya mau lanjut lagi buat lap-lap kompor karena banyak banget cipratan-cipratan minyak. Biasanya saya ngelapnya pakai spons yang ada sabunnya, habis itu baru pakai lap kering. Nah jadi ini aja ya untuk menu hari ini. Masya Allah, jangan lupa bersyukur. Masya Allah, udah lama pengen banget makan gulai pepaya kayak ini, akhirnya keturutan juga. Nah berhubung ini santannya banyak, jadi saya mau bagiin juga buat kakak ipar saya. Jujur sih sebenarnya lebih enak itu masakan mama saya ya teman-teman daripada masakan sendiri kayak gini. Nggak tahu kenapa masakan orang tua itu lebih enak gitu rasanya.
Akhirnya urusan di dapur kelar juga. Sekarang saya lanjut. Di sini saya udah mandiin si Ade juga. Ini tinggal sisir rambutnya aja. Dia tadi udah makan ya teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal nyantai-nyantai aja deh. Seperti biasa di sini tuh dia minta pensil warna sama buku gambar. Jadi buku gambarnya ini sebenarnya masih baru ya. Beberapa hari yang lalu saya ambil. Cuma ini udah penuh lagi. Soalnya dia itu suka banget menggambar. Makanya buku gambarnya juga cepat penuh. Pokoknya gambarannya itu macam-macam ya teman-teman, aneka macam mobil-mobilan itu dia ngerti. Padahal belum tentu saya juga tahu ya menggambar kayak gini. Tapi dia udah bisa sendiri loh, nggak perlu dilihat-lihat gitu. Kalau kita kan menggambar harus lihat contohnya dulu gitu ya. Kalau dia nggak perlu. Masya Allah, semoga sehat selalu nak. Nggak terasa juga kemarin itu dia udah 4 tahun. Semoga jadi anak yang soleh, semoga jadi anak yang baik, anak yang berbakti pada kedua orang tua. Amin. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.